Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Sahabat Kebenaran. Hari ini kita akan membaca dari kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan kepada saudara. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan salam pembuka dari kitab Kolose, dari surat Kolose kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan di sini dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa dia dulunya sebelum dia dipanggil oleh Allah adalah orang yang berdosa. Dia adalah seorang Farisi yang cakap dalam hukum-hukum Taurat. Dia adalah pernah belajar kepada Gamaliel, seorang Yahudi, seorang guru Yahudi. Dan orang tuanya sendiri adalah orang Ibrani, orang Yahudi yang bersuku Binyamin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus sadar betul ketika dia telah dipanggil. Panggilan Allah kepadanya menjadi rasul itu bukan karena pilihan rasul-rasul yang ada di Yerusalem seperti Yakobus dan teman-temannya yang lain, tetapi oleh karena Allah. Ditegaskan di sini oleh kehendak Allah Paulus menjadi rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini boleh percaya kepada Kristus. Itu bukan kehendak kita, tetapi karena kemurahan Allah kita boleh percaya kepada Kristus dan menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saudaraku, berbahagialah, bersyukurlah kalau hari-hari ini kita sudah boleh percaya kepada Kristus. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena pilihan kita, tapi karena Allah dengan segala kemurahannya telah memilih kita. Lalu yang kedua saudaraku, ayat 2. Kepada saudara-saudaraku yang kudus dan yang percaya dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kudus itu artinya bukan sesuatu yang goib, tetapi kudus itu artinya sesuatu yang dipisahkan untuk Allah. Sesuatu yang dipisahkan dari dunia ini untuk menyenangkan Allah. Itu sebabnya ada konsekuensi yang nyata yang akan menyertai orang-orang yang menguduskan hidupnya dari dunia ini. Yaitu apa saudaraku? Damai sejahtera dari Allah akan menyertai hidup orang-orang percaya yang berani menguduskan diri dari dunia ini untuk menyenangkan hati Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita seringkali bersusah hati? Kenapa kita seringkali hampir-hampir putus asa? Mungkin pertanyaannya bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, bukan karena kurang lebar telinga Tuhan untuk mendengar doa kita, tapi mungkin karena kita telah tidak lagi mengunduskan diri kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dunia ini saudaraku akan sangat menarik bagi daging kita, bagi tubuh kita yang telah berdosa ini. Tetapi bersyukurlah karena kita telah ditebus oleh Kristus. Dalam diri kita bukan saja ada hidup dalam kedagingan, tapi ada hidup dalam roh. Karena karena Bapa di surga telah memberikan kita Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekalipun orang-orang percaya itu mengalami banyak pergumulan, tapi dia tidak akan pernah sampai berputus asa. Bukankah firman Tuhan berkata, biarpun orang-orang percaya itu kadang-kadang jatuh, tapi Tuhan tak biarkan tergeletak.
Saudaraku, sejauh mana kita memberanikan diri untuk menguduskan diri dari dunia ini, maka sejauh itu pula lah damai sejahtera Allah akan menyertai hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup kudus atau kita mau hidup seturut dengan dunia ini. Maka masing-masing mempunyai konsekuensi. Pilihan ada di tangan kita, tetapi Allah berkehendak. Dia telah menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya, agar kita hidup menguduskan diri dari dunia ini, agar hidup seturut dengan kehendak Allah, agar kita boleh mengalami damai sejahtera sepanjang jalan-jalan kita hidup. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.